Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di kelas 8D. Terima kasih. Oke, baik anak-anakku yang soleha. Siapa hari ini yang tidak masuk? Bapak absen dulu ya dari awal ya. Sekarang tanggal 14 Agustus 2025. Ainun, Hadir. Aiza, Hadir. terus Akifah Sakit. sakit. Iya. Udah berapa hari nih? Baru hadir. Udah ada yang jenguk? Belum. Ya, nanti dijenguk ya. Alifah, Hadir. Alia, Hadir. terus Aldeira, Hadir. Akela, Hadir. Arsel, Hadir. Faiza, Hadir. Felicia, Bisa. Pramuka ya? Iya. Hanania Zeka, Asna, Isma. Isma juga ya, sama Pramuka. Aura, Umaima, Hadir. Permisa, Hadir. Kinanti, Hadir. Laika, Hadir. Latifa, Hadir. Mesyahana, Hadir. Nadia, Hadir. Najwa, Hadir. Naura, Hadir. Naira, Hadir. Nazma, Sakit. Sakit. Ini baru hari ini juga. Dari hari Selasa. Udah ada yang nyinggung? Belum. Sakit apa dia? Sakit apa? Awalnya panas gitu, tapi katanya dia tuh kayak ini Pak, kayak karyawan gitu. Malahan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Raisa Nur, Hadir. Sabrina, Sakit. ini juga sama dari hari Selasa. Hadir. Oke. Tazkia, Hadir. Firly, Hadir Pak. Bulan, Hadir. Azalia. Hadir. Oke. Baik, anak-anakku, hari ini Bapak ingin masuk kepada materi baru. Ada yang sudah tahu materinya apa? Sudah. Betul. Mendalami iman kepada ilah-ilah Allah. Baik. Ada yang sudah baca? Sudah baca-baca sudah? Oke, alhamdulillah. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ada ya asesmen yang harus kalian isi selama 5 menit maksimal. Ya, Bapak akan bagikan. Ya, silakan dikasih nama dan langsung kerjakan. Jadi boleh dikasih ke temannya yang di belakang. Ada yang lebih? Ini lebih Bapak lebih. Ini Mas. Silakan waktu mengerjakannya 5 menit dari sekarang. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pahami.
4 menit lagi ya. Ya, sayang. Kenapa? Iya. Waktunya 3 menit lagi ya. Nanti langsung dikumpulkan saja ya. Langsung dikumpulkan ke depannya. Ya sudah, boleh dikumpulkan. Sebisanya aja ya, sebisanya aja. Jika tidak menemukan jawaban ya sudah dikosongkan saja. Silakan dijawab semampunya saja. Untuk nomor 6, apa pertanyaannya? Ya, banyak ya. Boleh 1 atau 2 boleh. Karena sikap itu banyak ya. Silakan. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan? Boleh. Silakan. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Oke, 2 menit lagi. Ya, diisi semampunya saja. Jika tidak bisa, ya dikosongkan saja. Oke, silakan. Waktunya 1 menit lagi. Boleh langsung cari yang sudah.
Oke, waktunya sudah habis ya. Boleh dikumpulkan seadanya saja, semampunya, nggak apa-apa. Silakan. Silakan, boleh dikumpulkan. Sudah semua? Sudah. Oke. Baik, sudah semua ya. Oke, selanjutnya Bapak punya sebuah tayangan video pendek yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sebut ini apa dulu ya? Kita perhatikan ya. Mana mas? Jaga pulang apa? Di rumah. Belajar apa? Belajar baca. Boleh. Membaca Al-Quran. Iya, baca. Tapi untuk masnya juga. Yuk. Oke, baca. Surat Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah. Iya, Bismillah. Baca. Pak, saya tuh dari kecil gak pernah diajarin baca ginian. Jadi, ya gak bisa. Saya ingin belajar dari awal, dari nol. Bisa kan? Kalau belum bisa berarti kalau pembelajarannya lewat amal hijaiyah. Jadi ya. Ya. Oke, gak Nanti apa-apa. Bapak saya ajari dulu hijaiyah. Ada dalam saya. Oke. Nah, ini hijaiyah. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bahwa aku masuk Islam. Sebenarnya aku ini bukan orang Islam. Aku ini orang Kristen. Tapi saya dengar kitab Injil itu adalah salah satu yang diimani oleh umat Islam. Maka dari itu, aku ingin mengetahui Islam itu sebenarnya apa. Dan hari ini, selama beberapa bulan saya belajar Al-Quran. Saatnya saya menemukan kejaman bahwa aku syahadat sekarang. Baik, ikuti saya. Asyhadu an
hubungannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah itu? Ada yang mau bercerita? Apa yang kalian lihat dari video ini? Mempelajari dan memahami Al-Quran. Ada yang lain? Ada saya? Mengamalkan kitab-kitabnya dengan cara membacanya dan mempelajari. Ada lagi yang lain? Tadi di sini ditayangkan bahwa ada seorang, ini kehebatannya ya, kehebatannya Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah jaga dari awal sampai akhir zaman kelak. Bukan manusia, tapi Allah sudah menjadi Allah yang menjaganya Al-Quran. Makanya ini kehebatannya. Orang mendengar bisa masuk Islam, bukan karena paksaan. Tadi yang belajar ngaji itu siapa? Non-Muslim ya? Non-Muslim. Karena dia tahu bahwasanya di kitab Injilnya, ya, Al-Quran itu orang Islam itu mengimani. Kitab Injil itu memang itu kitab dari Allah Subhanahu. Makanya dia penasaran, ingin mempelajari Al-Quran, dan alhasil akhirnya dia masuk Islam tanpa paksaan. Itu bentuk kesadaran dia ingin masuk Islam karena sudah memahami Al-Quran itu sendiri. Luar biasa ya? Oke, baik. Nah, di kita dalam konteks kekinian ya teman-teman. Nah, dalam konteks kekinian, kalian bangga nggak masuk dialami, sekolah dialami? Bangga. Tiap hari belajar TTQ, belajar Al-Quran. Bangga tidak? Bangga. Bayang nggak? Kalau kita bertemu dengan Al-Quran, murojaah Al-Quran atau membaca Al-Quran seminggu sekali, kira-kira apa yang terjadi kalau di alam itu kejadian seperti itu? Gak bisa ngapalin, gak lancar, apa lagi? Tidak bisa mengamalkannya. Itu semua pasti terjadi, ya. Itu semua pasti terjadi. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kalian harus lebih semangat dalam belajar Al-Quran. Oke? Salah satu bentuknya di kehidupan nyata, bentuk kemanfaatan Al-Quran di kehidupan nyata, Al-Quran bisa menolong kita jika kita dipelajari terus diamalkan. Oke? Siap ya mengamalkan Al-Quran ya? Siap. Di sini yang sudah hafal 3 juz? Satu orang. Yang tinggi 3 juz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang. 3 juz. 4 juz? Gak ada? Yang 2 juz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Ada yang 5 juz? Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, mudah-mudahan ya dengan demikian kalian semakin termotivasi untuk belajar Al-Quran dan mengamalkan khususnya. Minimal di lingkungan kita dulu, baru nanti kita di lingkungan luar. Oke, di lingkungan sekolah maksimalkan dulu. Baik, selanjutnya dalam ajaran Islam ya terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dulu pendahuluannya. Iman kepada kitab Allah merupakan ya rukun iman yang keberapa? Yang ketiga atau keempat? Yang ketiga yang wajib diketahui oleh umat muslim. Oke, jadi luar biasa ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa terdapat 4 bulan kitab Allah, 4 buah ya. Kitab Allah, yang pertama kitab apa? Taurat. Terus Zabur, Injil, Al-Quran. Walaupun Al-Quran posisinya
di akhir, tapi insya Allah ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kitab Zabur, Injil, Taurat. Ini adalah penyempurna Al-Quran. Nah, walaupun kita terakhir, insya Allah kita masuk surganya tidak akan lebih terakhir. Kita akan lebih dulu masuk surganya. Amin. Oke. Baik. Selanjutnya kita lihat iman, pengertian iman secara umum. Iman itu percaya ya. Iman itu percaya. Percaya terhadap siapa? Percaya terhadap siapa? Terhadap kitab Allah atau ciptaan Allah, yaitu Al-Quran. Ya. Percaya sudah selesai. Iman itu percaya. Ya. Jadi iman itu percaya. Jadi diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Pak, aku percaya Pak, surga itu ada, neraka itu ada, Al-Quran itu ciptaan Allah. Hanya sebatas percaya, tapi tidak mau dan tidak pernah mengamalkannya di kehidupan nyata. Punya Al-Quran, iya, ini ciptaan Allah, ya. Ini kalam Allah, tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, ya, bahkan diamalkan. Nah, itu yang gak boleh. Harusnya ketika kita sudah mengimani Al-Quran sebagai kalamullah, ya, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat siapa? Jibril kepada Nabi Muhammad. Ada berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 Apakah Al-Quran itu diturunkannya secara semua 30 juz? Tidak. Berangsur-angsur ya. Yang pertama kali apa? Surat apa? Ayat berapa? Ayat 1 sampai 5. Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat 1 sampai 5. Di mana itu tempatnya? Di Guha? Iya. Bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama di Guha Hira itu? Gimana? Ada yang tahu? Panik, kaget, ada lagi? Takut, sedih, bingung. Oke, Bapak sampaikan ya, semuanya luar biasa ya, terima kasih. Betul. Tapi kondisi yang sangat tergambar itu ketika Nabi menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril, ya. Iqra, kata malaikat Jibril. Ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Ya Jibril, maca naon? Iqra, kata Jibril. Ma'ana biqari, maca naon? Cek Nabi Muhammad. Cek Jibril, Iqra, ma'ana biqari. Maca naon ya Jibril? Baru dilanjutkan. Iqra bismi rabbikal ladzi, dan seterusnya. Apakah pertanyaannya ketika Nabi Muhammad disuruh membaca sama malaikat Jibril, lantas Nabi Muhammad tidak bisa? Itu dikatakan bodoh Nabi Muhammad? Kan dia bisa baca tadi. Iqra, mana Nabi Qari? Saya tidak bisa baca. Baca naon ya Jibril? Baca apa? Baca apa? Karena belum lanjut ayatnya. Oke? Nah, kondisi Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama di Guha Hira itu, kondisinya sangat ketakutan, teman-teman ya, tadi benar. Ketakutan, menggigil. Bahkan setelah menerima wahyu itu, Nabi langsung turun gunung, pulang ke rumahnya. Siapa istrinya? Khadijah? Ya. Dia langsung pulang. Langsung meluk istrinya.
dan dikasih selimut sama istrinya. Ya. Bahkan dipeluk lagi sampai erat oleh istrinya. Kenapa? Karena sangat ketakutan dan menggigil. Ya. Sangat. Istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti ini?" "Aku baru saja menerima wahyu Allah SWT." Jadi kondisinya itu bukan diterima dengan senang, tapi Rasulullah menerima wahyu pertama itu dengan sangat ketakutan, menggigil, dan seterusnya. Itu ya. Jadi luar biasanya itu ya, Al-Quran sudah beberapa abad sampai sekarang Allah jaga. Tidak ada yang direvisi satu ayat pun dalam Al-Quran. Ya, tidak ada. Secara umum kita kembali lagi, ini iman kepada kitab Allah SWT memiliki pengertian yaitu apa? Mempercayai, meyakini sepenuh hati bahwa kitab atau suhuf-suhuf yang diturunkan, karena dulu itu berupa suhuf-suhuf ya. Suhuf itu apa? Ada yang tahu? Lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran bukan dalam bentuk kertas semacam ini. Tapi suhuf itu lembaran-lembaran yang ditulis ya dalam kulit kambing, kulit unta, bahkan tulang-tulang. Jadi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu selama berapa tahun nih? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tepuk tangan dong. 22 tahun, 2 bulan, 22. Begitu panjangnya. Bukan 1 tahun turun 30 juz. Enggak. Al-Quran turun sesuai dengan keadaan dan situasinya. Ya. Oke. Sampai mana tadi? Suhu. Suhu itu Al-Quran turun dituliskan dalam tulang, dalam kulit, dikumpulkan. Kebayang gak tuh? Coba Al-Quran dikumpulkan dalam tulang. Berapa kaki unta yang diperlukan untuk menulis 1 lembar Al-Quran? Gak terhitung, Bapak gak kebayang. Begitu banyak. 1 ayat Al-Quran yang ukurannya 1 baris misalkan, itu kayaknya 1 tulang kambing atau kaki kambing. Sekarang 30 juz, ya teman-teman, 30 juz. Kebayang lamun pakai tulang, nulisnya itu ditulangkan, itu berapa ratus kontainer. Ya, kalau pakai kulit kerbau atau kulit unta, itu berapa banyak unta yang harus dikorbankan untuk menulis itu. Ya, karena belum ada kertas dikumpulkan. Ya, maka ketika zaman Utsmani ya, Khalifah Utsman, Al-Quran itu mulai dibukukan, sudah mulai di pemerintahan Utsman itu sudah mulai terbentuknya kertas dan lain sebagainya. Sudah mulai. Makanya mushaf itu ada yang namanya mushaf Utsmani, karena Al-Quran dibukukan pada zaman Utsman. Oke, paham ya sampai sana? Oke. Nah ini teman-teman ayat Al-Quran yang ajakan untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ini salah satu ayat Al-Quran yang Allah turunkan bagaimana untuk umat Islam kita hari ini ya, satu sama lain bisa mengajar
satu sama lain bisa saling memperingati bahwa kitab ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya, yang harus kita imani, ya, yang harus kita imani. Selanjutnya, di sini ada beberapa cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini bahwa kitab Al-Qur'an ini benar-benar, ya, kitab suci yang memang dari sejak diturunkan sampai sekarang tidak ada keraguan dan tidak pernah dirubah, ya, tidak pernah dirubah. Yang kedua, meyakini kebenaran isinya. Yakin Al-Qur'an itu diturunkan sesuai dengan kejadian dan kondisinya. Karena berangsur-angsur. Hari ini terjadi marak perzinahan misalkan. Turun ayat tentang perzinahan. Yang berbohong. Di zaman Nabi banyak yang berbohong di sana, di Arab itu, maka turunlah tentang ayat tentang kebohongan dan seterusnya sampai surat terakhir, ya. Selanjutnya, meyakini bahwa isi Al-Qur'an dijamin kebenarannya. Ini sudah Allah yang mengatakan. Al-Qur'an sudah Allah jaga dari awal sampai akhir, bukan manusia yang menjaga. Manusia hanya menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Yang terakhir, mempelajari, memahami serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini yang terakhir. Oke, yang ingin Bapak sampaikan hikmah. Nah, ini dari sekian banyak, ya, apa yang Bapak tadi sampaikan, ini ada beberapa hikmah, ya. Kenapa sih manusia, khususnya umat muslim, kita harus percaya, ya, harus yakin bahwa Al-Qur'an itu, ya, kalam Allah, firman Allah untuk kita. Dalam artian itu adalah hal yang benar, menjadi sumber pertama hukum, betul? Yang kedua apa? Yang kedua sumber Islam itu apa? Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Bisa kias dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran itu sumber hukum pertama. Kalau misalkan kita tidak yakin dengan Al-Quran, berarti keimanan kita dipertanyakan, ya. Karena Al-Quran ini adalah hikmahnya banyak, maka kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya ketika kita sudah meyakini Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, ciptaan Allah yang diperuntukkan untuk manusia, ya, di dunia ketika hidup dan menjalankannya, ya, kita akan memperoleh kebaikan dari Al-Quran itu sendiri, ya. Tapi kalau hanya sekedar iman, ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Oke, paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Hikmahnya bisa dibaca, ya. Memperkuat keimanan salah satunya kepada Allah SWT pasti, ya. Dan selanjutnya sampai dengan nomor berikutnya, nomor 8, ya. Menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Maka hikmahnya, orang yang beriman kepada Al-Quran itu salah satunya adalah harus yakin bahwa kehidupan di dunia dan di akhirat kita itu sudah tergambar dalam Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai apa? Undang-undang, rambu-rambu kehidupan kita selama kita hidup, ya. Selama kita hidup. Orang yang mati itu tidak ada kewajiban untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, tapi bisa merasakan akibat dari dia mempelajari Al-Quran semasa hidupnya. Oke, baik teman-teman, itu saja yang Bapak sampaikan. Nah, Bapak ingin memberikan ini sebuah masalah, ya. Kalian, karena tidak semuanya, ya, kita belajar Al-Quran, pasti kalian menemukan banyak masalah, ya, betul? Ketika belajar PTQ atau belajar Al-Quran, coba masalah yang dirasakan oleh nanti apa? Susah apa? Apa masalah yang dirasakan ketika belajar Al-Quran?
Susah menghafal. Ada yang lain? Kadang suka pabrik terbalik ayatnya. Ya, ada lagi? Suka lupa ayat. Tajwidnya panjang pendek. Oke, terima kasih. Itulah masalah yang kalian hadapi. Oke, hari ini, kalian akan mencari masalah, terus apa yang menyebabkan masalah itu, ya? Masalah itu disebabkan oleh apa? Faktor-faktornya seperti apa? Terus solusinya bagaimana? Oke? Terus langkah-langkah untuk mengatasinya seperti apa? Nah, hari ini silakan kalian boleh berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh, silakan ngobrol. Boleh. Kelompok satu boleh di depan. Ya. Silakan. Silakan. Di belakang ada contohnya ya. Di belakang ada contohnya. Bapak kasih waktu 6 menit dari sekarang. Bisa. Ya. Oke. Bisa. Boleh. Silakan ya, boleh cari informasi dari mana aja, boleh. Buat cari informasi. Aturan ya, saat belajar aturan ya. Oke? Udah dijawab gini. Sekarang kita yang lain, masalah yang lain. Sangat, kamu nggak? Boleh geser dulu. Oke, sudah ya, waktunya sudah habis untuk diskusinya. Kita hari ini akan langsung ke presentasi ya. Oke, langsung ke presentasi. Boleh Bu? Waktunya 3 menit ya. Oke. Waktunya 3 menit. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan format proyek kerja siswa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Raisa. Hai. Halo, aku Mimi. Hai. Aku Alifa. Aku Alia. Dan aku Rizkia. Yang pertama, judul proyek kami meningkatkan minat membaca dan mengerti Al-Quran di kalangan remaja. Lalu selanjutnya latar belakang masalah. Latar belakang masalah kami yang pertama, banyak remaja kurang membaca atau memahami Al-Quran. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang kitab Allah selain Al-Quran. Yang ketiga ada identifikasi masalah. Apa saja kebiasaan
Apakah ada kendala dalam menggunakannya? Dan faktor apa saja yang membuat mereka jarang berinteraksi dengan kitab Allah? Ada sisi penyebab utama yaitu kurangnya motivasi. Tentu saja tidak ada kebiasaan atau dorongan dari lingkungan. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman. Belum terbiasa belajar tafsir atau terjemahan. Yang ketiga yaitu waktu terbatas. Banyak waktu habis untuk aktivitas lain. Yang kelima yaitu alternatif solusi. Yang pertama, mengadakan one day, one ayat di sekolah. Yang kedua, membuat komunitas kajian tafsir siswa. Yang ketiga, menyediakan pojok baca Al-Quran di kelas. Yang keenam, ada penerapan solusi atau implementasi. Ada kegiatan membuat jadwal pembacaan bersama yang ditanggungjawabkan oleh semua kelompok dalam waktu 1 minggu dan indikator keberhasilannya semua anggota mengikuti jadwal. Yang kedua, ada kegiatan mengadakan kajian singkat. Penanggung jawabnya adalah guru PAK siswa, waktunya minggu kedua, dan indikator keberhasilannya adalah kajian berjalan. Nah, yang tahap ketiga atau terakhir ada kegiatan menyediakan kegiatan buku. Penanggung jawabnya dari OSIS atau perpustakaan, waktunya minggu ketiga, dan indikator keberhasilannya dari pojok baca tersebut. Dan kemudian ada evaluasi dan revisi. Yang pertama, apakah solusi yang dilakukan efektif? Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap iman siswa kepada kita? Sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok. Oke. Kelompok 4 boleh kembali ke tempatnya. Oke. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah presentasi kali ini alhamdulillah sudah selesai dan semuanya keren ya, semuanya keren setiap kelompok ya, setiap kelompok semuanya keren dan bisa ya. Jadi memang kita itu tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 4, kelompok yang terakhir menyampaikan kita harus mengidentifikasi apa? Masalah. Menemukan Solusi. faktor-faktor faktor-faktor dulu, terus mencari Solusinya. Oke, nah mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk mempelajari Al-Quran itu kita harus punya inisiatif. Gimana caranya supaya kita tidak ngantuk? Gimana caranya supaya kita tetap fokus dalam belajar Al-Quran? Menyenangkan nggak belajar Al-Quran? Makanya kita harus belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh karena luar biasa ya, hikmahnya banyak, ya manfaatnya banyak. Oke, terima kasih sekali lagi buat kelompok yang sudah tampil presentasi. Tepuk tangan buat Oke. Terakhir kesimpulannya, pembelajaran hari ini kira-kira dapat apa kira-kira? Satu kok kata. Ilmu, pahala, pengetahuan tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, baik teman-teman, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penguat kita terhadap Al-Quran agar lebih bersemangat dalam mempelajarinya dan mengamalkannya, serta yang bermanfaat di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita. Oke?
Sebelumnya ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Baik, semuanya sudah paham. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dali. Selamat siang. Doakan kami sukses ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.